Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang ayat Al-Quran untuk Indonesia. Pada zaman yang silam, ketika peradaban manusia masih berada dalam tahapan-tahapan awal pembentukan, terdapat satu wilayah yang terpencil namun subur di ujung timur yang kemudian dikenal sebagai Nusantara. Wilayah yang kini kita kenal dengan nama Indonesia telah lama dikenal sebagai pusat keanekaragaman budaya dan kekayaan alam yang melimpah. Sejarah telah mencatat bagaimana bangsa-bangsa besar dari berbagai belahan dunia berlomba-lomba untuk menjalin hubungan dan menguasai perdagangan di wilayah eksotik ini. Apakah mungkin wilayah ini juga memiliki jejak dalam kitab suci Al-Quran? Seiring berjalannya waktu dan penelitian yang mendalam oleh para ulama dan sejarawan, terdapat interpretasi dan asumsi yang menarik mengenai kemungkinan peninggungan terhadap Nusantara dalam ayat-ayat Al-Quran. Quran Surat Al-A'raf ayat 96 mencatat bahwa keberkahan akan diberikan kepada penduduk desa yang beriman dan bertakwa. Sejauh ini, interpretasi konvensional dari ayat ini cenderung bersifat universal, mengacu pada umat manusia secara keseluruhan tanpa terikat pada konteks geografi atau budaya tertentu. Namun analisis lebih lanjut oleh beberapa ulama di Indonesia menunjukkan kemungkinan berkaitan khusus ayat ini dengan kondisi sosial dan geografis di Nusantara. Menurut Kiai Haji Maimun Zubair, istilah ahlal qura atau penduduk desa memiliki resonansi khusus dalam konteks Indonesia, di mana desa-desa merupakan bagian integral dari struktur sosial dan pemerintahan. Menyelami lebih dalam terdapat bukti historis dan antropologis yang mendukung hipotesis ini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah desa di Indonesia mencapai lebih dari 81.000 desa pada tahun 2015. Konsep desa atau negeri di Indonesia memiliki tatanan sosial dan pemerintahan yang unik, berbeda dengan struktur kelurahan yang lebih formal dan teratur. Di desa-desa ini, kepala desa seperti di Cirebon memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat, menegakkan nilai-nilai adat istiadat, dan mempertahankan keharmonisan dalam masyarakat. Sebaliknya, di Jazirah Arab pada era Nabi, struktur sosial lebih cenderung nomaden, dengan suku-suku Badu yang berpindah-pindah seperti tawon tanpa adanya konsep desa yang menetap dan terorganisir seperti di Indonesia. Kiai Haji Maimun Zubair ceramahnya di puncak haul pesantren Butet Cirebon. Kiai sepuh tersebut menjelaskan ini lebih relevan jika dirujukan pada kondisi di Indonesia, di mana desa atau negeri memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Ini menandakan bahwa ayat ini mungkin memiliki makna yang lebih luas dan konteks geografi yang lebih inklusif, mencakup wilayah di luar Jazirah Arab seperti Indonesia. Pendekatan interpretatif Kiai Sepuh Maimun Zubair ini membuka wacana menarik mengenai bagaimana ayat-ayat Al-Quran dapat diartikan dalam konteks sosial budaya dan geografis yang berbeda, dan bagaimana Indonesia memiliki tempat khusus dalam narasi keislaman ini. Seiring berjalannya waktu, peradaban di Nusantara terus berkembang menciptakan tradisi dan kebudayaan yang kaya. Konsep desa atau negeri yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia juga memiliki akar yang mendalam dalam tradisi lokal. Desa-desa di Nusantara tidak hanya menjadi pusat kehidupan sosial, namun juga pusat pemerintahan lokal yang memiliki otonomi dalam mengatur kehidupannya sendiri. Selanjutnya, konsep ini dapat diperkuat dengan mencermati Al-Quran, Quran Surat Al-Insan ayat 5, yang menggambarkan minuman kafur yang dianggap sebagai referensi terhadap komoditas ekspor dari Barus, Sumatera. Sejak zaman dahulu, Barus
dikenal sebagai pusat produksi dan perdagangan kapur barus atau kafur yang memiliki nilai ekonomis dan medis tinggi. Menurut budayawan Nurcholis Majid, terdapat indikasi kuat bahwa perdagangan antara Arab dan Nusantara, termasuk komoditas kapur barus, telah terjadi sejak zaman kuno. Melalui kajian historis dan interpretasi tekstual, kita dapat melihat bagaimana budaya dan peradaban Indonesia mungkin memiliki refleksi dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengatakan tuntutlah ilmu walau di negeri Sin. Menjadi salah satu poin diskusi yang menarik dalam konteks pencarian ilmu dan kaitannya dengan Nusantara. Terdapat berbagai interpretasi mengenai apa dan di mana negeri Sin yang dimaksud. Dalam hadis ini, beberapa ulama dan sejarawan berpendapat bahwa Sin merujuk pada Cina, namun ada juga yang berpendapat bahwa Sin merujuk pada daerah lain. Di abad ke-7, di mana ketika Nabi Muhammad menyarankan para sahabatnya untuk belajar ke negeri Sin, dunia tengah memasuki zaman yang penuh dengan pergolakan dan ketidakstabilan. Eropa tenggelam dalam kekacauan pasca Romawi, di mana struktur politik dan ekonomi berantakan, pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan terhenti, serta kehidupan sehari-hari rakyat penuh dengan kesulitan. Sementara itu di benua Amerika, khususnya Amerika Utara dan Selatan, dihuni oleh berbagai suku asli yang tengah berseteru untuk merebutkan kekuasaan dan wilayah. Kemudian Afrika dan Semenanjung Arab juga memiliki tantangan mereka sendiri. Di Afrika, masyarakat masih dalam taraf nomaden dan berpindah-pindah mencari tempat yang lebih baik untuk hidup. Sedangkan di Semenanjung Arab, masyarakat Badu menjalankan kehidupan yang keras di tengah kondisi geografis yang tidak ramah. Hukum yang berlaku masih sangat sederhana. Seringkali kepala suku memerintah secara sewenang-wenang dan despotik ala Genghis Khan. Kita beralih ke benua Asia, terutama ke wilayah Cina. Kita melihat gambaran perang dan pergolakan yang besar juga. Perang antar 5 dinasti besar telah menyebabkan kehancuran dan penderitaan bagi rakyatnya, membuat kemajuan dan stabilitas menjadi sesuatu yang sulit dicapai. Jangankan untuk belajar ke sini, hidup di sini saja sudah tertekan. Jadi sebenarnya di mana letak negeri Sin berada? Seperti yang dibilang oleh Kiai Maimun Zubair, sebaiknya kita harus merujuk ke Nusantara. Interpretasi mengenai Sin sebagai Nusantara didasarkan pada analisis bahasa dan konteks sejarah.